Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cinta Az-Zahra dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai salah satu kajian sastra bandingan yang berjudul Cengkeraman Patriarki terhadap tokoh perempuan dalam film Romeo and Juliet dan film The Butterfly Lovers. Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu kedua objek yang saya analisis. Yang pertama yaitu film Romeo and Juliet tahun produksi 2013 yang disutradarai oleh Carlos Carle dan merupakan hasil adaptasi dari novel berjudul Romeo and Juliet karya William Shakespeare yang diciptakan pada selang tahun 1591 hingga 1595 dan ceritanya berlatar belakang budaya Eropa atau Barat. Berikutnya yaitu film The Butterfly Lovers tahun 2022 yang disutradarai oleh Feng Mei Li dan merupakan gubahan dari cerita saduran San Pek Eng Tai karya Oe Kim Tiang yang melekatkan budaya Cina pada alur kisahnya. Seiring perkembangannya, banyak berbagai versi film Romeo and Juliet yang telah diproduksi dari tahun ke tahun. Film Romeo and Juliet tahun 2013 merupakan salah satu dari sekian banyak film adaptasi dari novel Romeo and Juliet karya William Shakespeare sepanjang novel diterbitkan. Hal yang sama juga terjadi pada film The Butterfly Lovers tahun 2022. Film tersebut merupakan salah satu dari banyaknya film hasil adaptasi dari cerita San Pek Eng Tai karya Oe Kim Tiang. Perbedaan latar belakang sosial budaya dari kedua film tersebut yang mengarah pada sosial budaya berbeda, yaitu Eropa atau Barat dan budaya Cina, menjadi hal menarik untuk dianalisis menggunakan salah satu ilmu sastra yaitu sastra bandingan. Menurut Endaswara tahun 2013, mengungkapkan bahwa pemaparan antara kaitan-kaitan dalam sebuah karya sastra dengan bidang sastra lain disebut dengan sastra bandingan. Hal ini selaras dengan pendapat Sumiadi tahun 2012 yang mengatakan bahwa sastra bandingan merupakan kajian sastra sebuah bangsa dan dapat memiliki ikatan atau hubungan kesejarahan dengan sastra dari bangsa lain serta adanya sistem saling memengaruhi antara satu karya dengan karya sastra lainnya. Berdasarkan pemaparan-pemaparan sebelumnya, pada video ini akan membahas mengenai kajian sastra bandingan antara film Romeo and Juliet tahun 2013 dan film The Butterfly Lovers tahun 2022 dengan memfokuskan pada analisis struktural dan analisis kritik sastra feminis. Adapun analisis struktural yang akan dibahas meliputi 3 aspek, di antaranya tokoh dan penokohan, tema, dan juga latar. Hal ini menjadi penting untuk dianalisis dalam meninjau dan mengetahui perbandingan-perbandingan pada kedua film yang banyak dipengaruhi oleh sosial budaya akibat perbedaan negara asal karya tersebut diciptakan. Video ini juga akan memfokuskan pada analisis kritik sastra feminis. Wacana patriarki akan selalu beririsan dengan feminisme. Akibat wacana patriarki yang menempatkan laki-laki menjadi penguasa atau pemegang kekuasaan serta membuat kedudukannya dominan dalam tataran sistem sosial pada realitas kehidupan zaman itu, menimbulkan beberapa poin pada pengkajian kritik sastra feminis, meliputi prasangka gender dan ketidakadilan gender, khususnya pada perempuan, yang akhirnya mendorong gerakan feminisme yang dimunculkan dalam cerita, bila mana melihat konteks zaman pada saat kedua karya tersebut diciptakan. Terdapat beberapa perbandingan struktur antara kedua film yaitu film Romeo and Juliet dan juga film The Butterfly Lovers. Unsur tokoh dan penokohan menjadi hal penting untuk dianalisis. Hal ini dikarenakan tokoh dan penokohan berperan sebagai penggerak di dalam cerita. Berikut pemaparan tokoh dan penokohan yang terdapat pada film dan dapat dilihat dari cuplikan film di layar. Berdasarkan gambar di layar, tokoh Romeo dan Juliet diceritakan sebagai sepasang kekasih yang digambarkan berasal dari keluarga bangsawan dan memiliki derajat atau status sosial yang sama.
Hal ini dapat dibuktikan dari perayaan mewah yang diikuti Romeo and Juliet dengan mengenakan kostum glamor ketika pesta topeng di istana kediaman keluarga Capulet. Sementara itu, Liang Sanbo digambarkan sebagai laki-laki yang berasal dari keluarga sederhana dan berbeda derajat dengan keluarga Zhu Yingtai yang berasal dari keluarga terpandang di daerahnya. Hal tersebut dibuktikan dari kesederhanaan Liang Sanbo dalam berpakaian dan tidak pernah membandingkan kedudukan dirinya dengan semua orang yang ada di akademi. Berdasarkan perbandingan tersebut, status sosial dari kedua tokoh utama perempuan di dalam film, yaitu Juliet dan Zhu Yingtai, digambarkan berada dalam kedudukan yang sama, yaitu berstatus sosial tinggi dan juga dengan latar belakang keluarga bangsawan. Sementara itu, terdapat perbedaan status sosial antara tokoh utama laki-laki, yaitu Romeo dan Liang Sanbo. Romeo sendiri digambarkan sebagai putra keluarga bangsawan, sedangkan Liang Sanbo diceritakan berasal dari keluarga yang sederhana. Tokoh Romeo dan Liang Sanbo digambarkan sebagai sosok laki-laki yang loyal, setia, dan berpegang teguh pada prinsip. Hal tersebut dapat dilihat dari cuplikan film di layar. Berdasarkan gambar di layar, tokoh Romeo maupun Liang Sanbo digambarkan memiliki sifat loyal, setia, dan berpegang teguh pada prinsip. Hal itu tercermin dari keseriusan cinta Romeo kepada Juliet yang dibuktikannya dengan menikahi kekasih hatinya, yaitu Juliet, di tengah konflik dari kedua keluarga. Meskipun pernikahan mereka dilakukan secara rahasia dan diam-diam tanpa sepengetahuan keluarga masing-masing, tetapi hal itu tidak menyurutkan perjuangan mereka untuk bisa hidup bersama. Lain halnya dengan Romeo dan Juliet, Liang Sanbo berjanji untuk menikahi Zhu Yingtai setelah dia lulus dari akademi. Janji tersebut tidak semata omong kosong. Liang Sanbo mengunjungi kediaman Zhu Yingtai setelah lulus dan hendak melamarnya, tetapi terhalang restu dari orang tua Zhu Yingtai. Sementara itu, tokoh utama perempuan dalam kedua film, yaitu Juliet dan Zhu Yingtai, digambarkan sebagai sosok perempuan yang setia dan pemberani. Hal tersebut dapat dilihat dari cuplikan film di layar. Berdasarkan gambar di layar, tokoh Juliet maupun Zhu Yingtai digambarkan memiliki sifat setia dan pemberani. Hal itu tercermin pada akhir cerita film yang menunjukkan sikap berani yang dilakukan Juliet dan juga Zhu Yingtai, yaitu Juliet menusuk perutnya dengan pedang agar bisa menyusul kekasih hatinya yang telah tiada. Sementara itu, Zhu Yingtai masuk ke dalam makam Liang Sanbo agar bisa beristirahat bersama dalam damai dengan pujaan hatinya yang selama ini tidak dapat memiliki kesempatan untuk hidup bersama ketika masih di dunia. Berdasarkan pola interaksi antar tokoh dalam film Romeo and Juliet maupun film The Betrothers, diperoleh tema yang mendasarinya adalah cinta dan kesetiaan. Hal tersebut dapat dilihat dari cuplikan film di layar. Berdasarkan gambar di layar, rasa cinta dari kedua pasangan di dalam film tersebut timbul melalui pandangan pertama. Romeo jatuh cinta pada pandangan pertama ketika melihat Juliet saat pesta topeng di rumah Capulet. Sementara itu, Liang Sanbo jatuh cinta pada Zhu Yingtai ketika bertemu pertama kali tanpa disengaja dan juga tanpa sempat berkenalan di kuil Yuelao, kuil dewa pernikahan dan cinta dalam mitologi Tiongkok. Sementara itu, kesetiaan dari kedua pasangan terlihat dari akhir cerita kedua film. Hal tersebut dapat dilihat dari cuplikan film di layar. Berdasarkan gambar di layar, kedua film menunjukkan akhir cerita yang pilu. Kisah cinta rumit akibat dendam kedua keluarga dari Romeo dan Juliet membuat mereka harus mati tragis. Sementara itu, restu dari orang tua Zhu Yingtai menjadi penghalang Liang Sanbo untuk bisa hidup bersama pujaan hatinya, sehingga mereka mati di dalam satu makam yang sama dan bereinkarnasi menjadi sepasang kupu-kupu. Berdasarkan kedua perbandingan di atas, tema cinta dan kesetiaan pada kedua film digambarkan melalui perjalanan kisah kasih kedua pasangan yang memperjuangkan cinta mereka hingga akhir hayatnya. Perbandingan selanjutnya dari film Romeo and Juliet dan juga film The Betrothers terletak pada latar tempat.
Hal tersebut dapat dilihat dari cuplikan film di layar. Berdasarkan gambar di layar, film Romeo and Juliet mengambil latar di Verona, yang merupakan salah satu kota di Italia. Sementara itu, latar tempat yang digunakan pada film The Butterfly Lovers adalah Academy Wansong di Cina. Hal ini menunjukkan bahwa adanya perbedaan negara asal dari kedua film tersebut yang menjadikannya adanya perbedaan tradisi dan juga budaya yang melekat dari kedua film. Latar tempat yang berbeda juga terlihat pada beberapa cerita dalam kedua film. Hal tersebut dapat dilihat dari cuplikan film di layar. Berdasarkan gambar di layar, pada film Romeo and Juliet menunjukkan eksistensi gereja sebagai tempat suci. Sementara itu, tempat suci yang digunakan dalam film The Butterfly Lovers adalah kuil. Berdasarkan hal tersebut, menunjukkan adanya perbedaan latar tempat yang dianggap suci antara kedua film tersebut. Hal ini dikarenakan film Romeo and Juliet mengarah pada budaya Eropa atau Barat, sedangkan film The Butterfly Lovers mengarah pada budaya Cina. Bila mana melihat konteks zaman pada saat kedua karya tersebut diciptakan, maka tidak heran jika wacana-wacana patriarki yang menempatkan laki-laki menjadi penguasa atau pemegang kekuasaan, serta membuat kedudukannya dominan dalam tataran sistem sosial pada realitas kehidupan zaman itu, menimbulkan beberapa poin pada pengkajian sastra feminis, meliputi prasangka gender dan ketidakadilan gender, khususnya pada perempuan, yang akhirnya mendorong gerakan feminisme yang dimunculkan dalam cerita. Wacana patriarki pada kedua film yang menempatkan laki-laki menjadi penguasa serta membuat kedudukannya dominan dalam tataran sistem sosial dapat dilihat dari cuplikan film di layar. Berdasarkan gambar di layar, menunjukkan adanya cengkeraman patriarki pada kedua film. Budaya patriarki tersebut direpresentasikan melalui paksaan dari ayah Juliet dan juga ayah Zhu Yingtai yang mendesak putrinya untuk menikah dengan laki-laki pilihan dari orang tuanya, terutama pilihan dari ayahnya. Film Romeo and Juliet menggambarkan sebuah pemaksaan dari seorang ayah kepada putrinya yang dilakukan dengan bentuk kekerasan dari kaum laki-laki terhadap perempuan dengan serangan terhadap mental seseorang, dalam hal ini putrinya, untuk menikah dengan laki-laki yang lahir dari derajat sama dan terhormat. Hal yang sama juga digambarkan pada film The Butterfly Lovers yang menggambarkan bahwa pernikahan seorang anak, khususnya anak perempuan, bukan atas kehendak sendiri, melainkan ditentukan oleh orang tuanya. Seorang putri dari keluarga terpandang juga harus menikah dengan laki-laki yang memiliki derajat yang sama. Hal ini menunjukkan adanya prasangka gender yang memandang rendah kaum perempuan dan seolah-olah memiliki derajat lebih rendah daripada laki-laki. Selain itu, ketidakadilan gender dalam tataran ketidakadilan hak juga dihadirkan dalam kedua film melalui keharusan bagi perempuan untuk menuruti segala perintah dari laki-laki dan tidak berhak untuk menolak kehendaknya. Bentuk kekerasan termasuk ke dalam salah satu bagian dari aspek ketidakadilan gender yang terjadi pada kaum perempuan. Dalam hal ini, kekerasan yang berarti serangan terhadap mental seseorang. Wacana patriarki berikutnya dihadirkan dalam film Romeo and Juliet dan The Butterfly Lovers dapat dilihat dari cuplikan film di layar. Berdasarkan gambar di layar, ayah Juliet pada film Romeo and Juliet digambarkan sedang berbincang dengan Count, laki-laki yang akan dijodohkan dengan putrinya, yaitu Juliet, sambil mengatakan, "Katakan padanya pada hari Kamis dia akan menikahi yang mulia Count." Kelai tahun 2013. Perkataan serupa juga diucapkan oleh ayah Zhu Yingtai kepada Ma Taishou, ayah dari Ma Wencha yang akan dijodohkan dengan Zhu Yingtai di film The Butterfly Lovers. Dalam dialognya, "Kami telah menyelesaikan pernikahan putri saya, Mei tahun 2022. Hal tersebut memperlihatkan bagaimana persiapan pernikahan untuk Juliet maupun Zhu Yingtai sudah dilakukan dan direncanakan oleh ayahnya. Berdasarkan dialog di atas menunjukkan bagaimana kekuasaan laki-laki dalam menentukan pernikahan untuk putrinya. Hal tersebut menggambarkan adanya budaya patriarki yang menempatkan laki-laki menjadi penguasa. Konteks perjodohan menjadi budaya atau kultur yang sangat sulit untuk dihindari pada zaman itu, dan tidak heran apabila perempuan selalu menjadi korbannya akibat adanya budaya patriarki tersebut. Sehingga
peran perempuan tersubordinasi oleh faktor-faktor yang dikonstruksi secara sosial bahwa status dan juga peran perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Cengkeraman patriarki tersebut menimbulkan adanya ketidakadilan gender, salah satunya subordinasi. Subordinasi memandang tentang bagaimana satu jenis kelamin dianggap lebih penting daripada yang lain. Wacana subordinasi tersebut dihadirkan melalui kekuasaan laki-laki, dalam hal ini yaitu orang tua khususnya seorang ayah, untuk menentukan kehidupan bagi anaknya. Ketidakadilan gender dalam tataran konstruksi sosial yang menempatkan peran dan status perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki juga dapat dilihat dari cuplikan film di layar. Berdasarkan gambar di layar, pada film Romeo and Juliet mengharuskan seorang perempuan yang sudah beranjak dewasa harus segera memikirkan pernikahan. Pernikahan yang dimaksud adalah pernikahan yang sudah direncanakan oleh orang tua mereka dengan calon pasangan yang juga sudah dipilihkan oleh orang tua untuk anaknya. Sementara itu, film The Butterfly Lovers memiliki pandangan bahwa seorang perempuan dianggap tidak layak dan tidak pantas untuk menuntut ilmu, terlebih lagi untuk belajar di sekolah. Setelah dewasa, seorang perempuan harus menikah sesuai dengan tuntutan dari orang tuanya. Berdasarkan perbandingan di atas, menunjukkan adanya ketidakadilan gender pada kedua film yang dalam situasi ini merugikan salah satu pihak, yaitu perempuan yang kedudukannya dianggap lebih rendah daripada laki-laki. Hal ini menimbulkan ketidaksetaraan hak antara perempuan dengan laki-laki yang mengakibatkan peran perempuan seakan-akan dibatasi dalam upaya menyetarakan kedudukan dengan laki-laki. Wacana subordinasi, di mana satu jenis kelamin dianggap lebih penting daripada yang lain, dihadirkan melalui kekuasaan orang tua, khususnya seorang ayah untuk menentukan kehidupan bagi putrinya. Selain itu, ketidakadilan gender khususnya stereotip juga dimunculkan melalui pelabelan yang berpandangan bahwa hakikat seorang perempuan derajatnya dianggap berada di bawah laki-laki. Hal ini tercermin dari larangan bagi kaum perempuan untuk mengenyam pendidikan sebagai usaha untuk menyetarakan derajatnya dengan laki-laki. Mengenyam pendidikan dianggap sebagai perbuatan yang tidak pantas bagi perempuan, karena kaum perempuan dianggap tidak perlu memiliki pendidikan tinggi, sebagai usaha untuk menyetarakan derajatnya dengan laki-laki. Oleh sebab itu, kaum perempuan tidak diperbolehkan untuk belajar di sekolah. Sebuah perspektif atau cara pandang yang juga merugikan kaum perempuan dalam budaya patriarki pada film Romeo and Juliet dan film The Butterfly Lovers dapat dilihat dari cuplikan film di layar. Berdasarkan gambar di layar, ibu dari Juliet dan Zhu Yingtai tengah menegaskan bahwa sebuah pernikahan bagi anak perempuan yang telah diatur oleh orang tuanya adalah sebuah keharusan dan wajib dipatuhi. Hal itu diungkapkan karena ibu dari Juliet dan juga Zhu Yingtai juga mengalami hal yang sama ketika mereka juga dijodohkan. Mereka berdua juga menekankan kepada putrinya bahwa sebagai seorang perempuan berarti derajat mereka lebih rendah daripada laki-laki, sehingga harus mematuhi semua hal yang diperintahkan oleh laki-laki. Hal di atas seolah-olah menunjukkan bahwa perspektif atau cara pandang mengenai adanya perbedaan derajat antara perempuan dan laki-laki sudah melekat dari generasi ke generasi. Cengkeraman patriarki dalam tataran konstruksi sosial yang memandang bahwa derajat perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki sudah berlaku secara turun-temurun. Hal ini menunjukkan adanya prasangka gender yang memandang rendah kaum perempuan dan seolah-olah memiliki derajat yang lebih rendah daripada laki-laki, sehingga mematuhi perintah dari laki-laki adalah sebuah keharusan bagi perempuan yang tidak bisa ditolak. Bentuk prasangka gender berikutnya yang direpresentasikan atau dihadirkan dari kedua film tersebut yaitu melalui paradigma atau cara pandang bahwa orang tua adalah sosok yang memberikan kehidupan kepada anak-anak mereka, terutama anak perempuan, sehingga mereka berpandangan berhak dalam memutuskan segala hal atas pernikahan putri mereka, termasuk juga dalam memutuskan dengan siapa putri mereka tersebut harus menikah. Oleh sebab itu, pernikahan seorang anak khususnya anak perempuan bukan atas kehendak mereka sendiri, melainkan hal yang ditentukan oleh orang tuanya dan harus dipatuhi. Berbagai macam ketidakadilan gender yang diterima oleh tokoh utama perempuan pada kedua film tersebut dalam cengkeraman budaya patriarki menimbulkan perlawanan atau pertentangan dari tokoh utama perempuan dalam kedua film tersebut. Hal ini dapat dilihat dari cuplikan film di layar. Berdasarkan gambar di layar,
Tokoh utama perempuan di dalam film Romeo and Juliet dan film The Bellflovers, yaitu Juliet dan Zhu Yingtai, melakukan tindakan perlawanan sebagai bentuk penolakan atas pernikahan atau perjodohan yang dilakukan oleh orang tua mereka. Juliet mencoba menolak perjodohan tersebut dengan sekeras tenaga hingga menangis karena tidak tahan melihat kemarahan dari ayahnya yang emosi akibat Juliet tidak menerima dan mencoba menolak perjodohan tersebut. Hal yang sama juga dilakukan oleh Zhu Yingtai dalam usaha menggugurkan perjodohan yang dilakukan oleh orang tuanya. Tokoh utama perempuan dalam film The Bellflower itu dengan tegas memberontak dan menolak perjodohan atas dirinya. Berdasarkan kedua perbandingan di atas, hal yang sama dilakukan oleh kedua tokoh perempuan di dalam film, yaitu melawan dan memberontak dengan tegas untuk menolak perjodohan yang dilakukan oleh ayah mereka. Sekuat tenaga dan sekeras suara yang mereka keluarkan, hal itu nyatanya tidak bisa mengubah sedikit pun keputusan yang sudah ditetapkan oleh ayahnya perihal perjodohan tersebut. Hal ini menunjukkan adanya feminisme atau gerakan perempuan dalam usaha mendobrak pemikiran antara perbedaan derajat perempuan dan laki-laki. Namun nyatanya, hal yang dilakukan tersebut tidak mampu untuk mengubah paradigma. Oleh sebab itu, kembali muncul aspek subordinasi dalam tataran ketidakadilan gender yang direpresentasikan atau dihadirkan melalui kedua film yang berprinsip serta berpandangan terhadap peran dan juga status kaum perempuan yang dianggap lebih rendah dibandingkan kaum laki-laki. Usaha lain yang dilakukan oleh kedua tokoh perempuan dalam menolak perjodohan dari ayahnya juga tercermin dalam cuplikan film di layar. Berdasarkan gambar di layar, cara atau usaha yang dilakukan oleh Juliet untuk menghindari perjodohan dengan kaum Paris, laki-laki yang dipilih oleh ayahnya, yaitu dengan meminum ramuan yang memiliki reaksi mati sementara atau mati suri. Sementara itu, Zhu Yingtai memilih untuk pergi meninggalkan rumah dan menyamar atau berpura-pura menjadi seorang laki-laki. Hal itu dilakukan agar dirinya bisa belajar di akademi, karena dalam budaya Cina pada zaman itu, seorang perempuan tidak diperbolehkan untuk mengenyam pendidikan layaknya seorang laki-laki. Selain itu, tindakan tersebut juga dilakukan oleh Zhu Yingtai untuk menghindari perjodohan oleh orang tuanya. Berdasarkan perbandingan di atas, penolakan dengan tindakan atau aksi tersebut dilakukan oleh kedua tokoh perempuan di dalam film dalam usaha menyetarakan gender atau menyamakan hak antara kaum perempuan dan kaum laki-laki. Tindakan dan aksi tersebut dilakukan agar perempuan berhak untuk memilih dan juga menentukan peran serta mendapatkan kesempatan hidup yang sama dalam memilih peran serta hak yang sama seperti halnya laki-laki. Berdasarkan hasil analisis pada bagian-bagian sebelumnya, adapun analisis struktural yang diceritakan atau ditelaah pada film The Bellflovers dan juga film Romeo and Juliet meliputi 3 aspek, diantaranya tokoh dan penokohan, tema, dan juga latar. Hal ini menjadi penting dalam meninjau dan mengetahui perbandingan pada kedua film yang banyak dipengaruhi oleh sosial budaya akibat perbedaan negara asal karya tersebut diciptakan. Cengkraman patriarki yang terdapat dalam film Romeo and Juliet tercermin dari peran gender yang digambarkan pada cerita di dalam kedua film tersebut yang menimbulkan prasangka gender dan ketidakadilan gender terhadap perempuan akibat wacana-wacana patriarki yang menempatkan laki-laki menjadi penguasa atau pemegang kekuasaan serta membuat kedudukannya dominan dalam tataran sistem sosial. Prasangka gender di dalam kedua film tersebut direpresentasikan dengan memandang rendah kaum perempuan dan seolah-olah memiliki derajat lebih rendah daripada laki-laki. Selain itu, bentuk-bentuk ketidakadilan gender berupa subordinasi, stereotip, dan kekerasan juga turut hadir dalam kedua film. Melihat bentuk-bentuk ketidakadilan gender tersebut, akhirnya mendorong gerakan feminisme yang dimunculkan dalam cerita. Gerakan tersebut dimunculkan sebagai usaha untuk mendobrak prasangka gender atau pemikiran antara perbedaan derajat laki-laki dan juga perempuan, menghilangkan diferensiasi gender, serta menuntut persamaan derajat antara laki-laki dan juga perempuan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.